Ahmad Dhani sudah mengambil langkah tegas untuk membuat laporan polisi terhadap psikolog Lita Gading yang dianggap membuat anaknya yang berinisial SA mengalami penderitaan psikis atas dugaan perundungan yang dilakukan oleh warganet. Meski bermaksud untuk membuat efek jera, namun langkah Ahmad Dhani tersebut dianggap bukan sebuah solusi yang bisa langsung menyelesaikan masalah. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh Ahmad Dhani untuk melindungi anaknya? Dalam pandangannya, Rosmini Agus Salim atau Bunda Romi dalam kapasitasnya sebagai seorang psikolog menilai yang lebih penting dilakukan orang tua untuk menghadapi perundungan yang dialami oleh anak adalah memastikan sang anak berada dalam kondisi nyaman dan aman dengan pendampingan yang intensif dari orang tua. Selain itu, menjauhkan anak dari konsumsi sosial media juga hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi. Nah, kalau menurut saya tugas orang tua memang untuk melindungi anaknya, melindungi, bisa lari ke KPAI, bisa kemana, dilaporkan orang, tapi memang sulit untuk membendung atau membuka netizen, nggak mungkin. Yang ada makin malah merajalela gitu tuh. Kalau menurut saya, untuk amannya anak, matikan media sosialnya, steril. Setelah itu kemudian ayah atau orang tua yang kemudian menguatkan anak supaya tidak terjadi sesuatu yang negatif pada dia, dorong dia untuk punya konsep diri yang bagus, self esteem yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, dan tidak malu terhadap apa sih. Kalau merasa bahwa itu kesalahan dari orang tua, yang paling bagus minta maaf kepada anak. Memang Ahmad Dhani sudah secara resmi melaporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya terkait dengan salah satu konten video yang dibagikan di sosial medianya. Dalam konten yang dimaksud, Lita Gading memperlihatkan foto SA dan menulis yang bersangkutan ketika membahas tentang masa lalu Ahmad Dhani. Atas hal tersebut, Lita Gading dituduh melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE. Dalam pandangan Bunda Romi, menyerang seorang anak lantaran masa lalu orang tuanya bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Dia juga mengkritik netizen yang terkesan salah alamat jika menyerang seorang anak akibat perbuatan orang tuanya. Selaku ayah kandung dari korban menjelaskan bahwa ada unggahan pada akun TikTok terlapor. Nama akun TikToknya LO, yang mana terlapor mengunggah foto istri pelapor dengan anak pelapor yang masih di bawah umur dengan narasi SA, ya, ini inisial nama anak, SA.2, ibuku bukan pelakor. Atas kejadian tersebut, korban mengalami tekanan psikis sehingga akhirnya pelapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan. Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Ya, anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Elektronik, artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi, inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya Pak. Ya kalau saya melihatnya anak ini nggak bersalah, ya sudah. Karena dia nggak bersalah, netizen itu salah alamat. Jadi kenapa dia membulinya ke anaknya gitu. Dan kalau misalnya itu sampai terjadi,
memang bisa membuat anak ini menjadi tidak nyaman. Itu pas. Kenapa netizen berkomentar ada yang positif ada yang negatif? Karena pada waktu dia melihat sesuatu itu dia mempersepsikan apa yang dia lihat, dia dengar, lalu kemudian dia persepsikan, lalu timbullah reaksi tertentu. Itu masalahnya. Jadi akibatnya persepsi itu mungkin tidak benar. Dan so tahu banget netizen itu, orang nggak tahu masalahnya dia juga ikut ngomong. Kalau menurut saya sih aja gitu, anak itu belum lahir pada waktu itu terjadi sehingga tidak tahu apa-apa. Jadi salah alamat netizen itu, membuat anak itu menderita, tapi sebetulnya masalahnya bukan di anak itu dan dia tidak berdosa kok. Masalah adalah nalarnya nggak dipakai. Kalau orang nalar, orang berpikir kritis akan berpikir ini masalah terjadi pada siapa, kenapa saya mesti membuli anaknya, kan nggak masuk di akal. Apalagi kalau dewasa menggunakan jari-jarinya untuk melakukan memberikan update status atau apa, itu harus mikir. Jadi jangan seperti otomatis. Terkait laporan yang dibuat Ahmad Dhani, pihak Lita Gading melalui Syamsul Jahidin selaku kuasa hukumnya sudah angkat bicara. Menurutnya, konten yang dibuat Lita Gading adalah respon dari isu yang sudah lebih dulu berkembang di publik. Pihaknya pun mengklaim jika konten tersebut adalah konten edukasi agar tidak menyangkut pautkan anak pada masa lalu orang tuanya. Jadi kenapa ditanggapi oleh klien kami? Karena klien kami itu ada video sebelumnya yang viral. Dia sudah viral duluan dengan beberapa media yang teman-teman bisa cek sendiri juga di sosial media maupun di berita web maupun di lain-lain. Yang ditanggapi oleh klien kami adalah karena adanya disebut anaknya. Bukan klien kami yang menyebutkan. Jadi klien kami menanggapi berita itu jangan sampai tereksploitasi. Mengingatkan kembali, mengedukasi kembali, tidak dieksploitasi. Makanya coba didengarkan videonya secara sama. Itu menurut dia kan. Jadi sudah jelas di video dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya. Itu justru kontraproduktif terhadap perilaku orang tuanya yang diambil beritanya dari berita gosip, dan berita fitnah. Dan itu tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi, berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Anak jadi korban, dia terbebani psikologisnya, kasihan, nggak boleh. Apalagi orang mereka menganggap itu bukan edukasi, itu kan anggapan mereka secara pribadi, bukan secara undang-undang. Tak sampai di situ, pihak Lita Gading pun mempertanyakan terkait sejauh mana dampak yang dialami oleh anak Ahmad Dhani akibat konten yang dibuat kliennya. Selain itu, Lita Gading juga merasa tak perlu meminta maaf atas apa yang terjadi karena tetap berpegang teguh jika konten yang dibuatnya memuat unsur edukasi dalam kapasitasnya sebagai psikolog. Di sisi lain, pihak Ahmad Dhani berkeyakinan jika laporan yang sudah dibuat di Polda Metro Jaya akan diproses lebih lanjut. Apakah pertanyaan saya, apakah anaknya beliau ini mengalami perundungan, mengalami kekerasan? Apakah sudah diperiksa di psikolog? Apakah ada terdampak? Dia sampai tidak bisa sekolah. Dan kita nggak pernah tahu dampaknya sedalam apa, sebagaimananya kalau kita nggak bertanya kepada orangnya kayak gimana rasanya. Tapi perasaan tidak nyaman, merasa kesel, merasa jadi kemudian malu, merasa tidak nyaman di pergaulan nantinya dan sebagainya, itu pasti ada. Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia mohon maaf memiliki power sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat, mau menggunakan abuse of power yang tidak bisa. Semua harus memenuhi unsur autus reus. Pertama, ini akademisi. Jadi kebebasan akademik sudah dirampas. Apalagi terlebih lagi beliau ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPR RI, harusnya lebih fokus untuk mengurusi rakyat, mengurusi bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat bisa masuk ke DPR sana untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk urusan seperti ini. Ini kan kebebasan akademik, masa mau dirampas kebebasan akademik? Apalagi disinyalir yang bersangkutan terlapor pendidikannya tinggi, ya.
pendidikannya tinggi, katanya sampai S3, sampai doktor. Apa iya dia tidak mengerti ini? Kan berpengaruh ketika pendidikan tinggi akan bisa mempengaruhi masyarakat. Nah itulah yang kita sesalkan, itulah yang harus menjadi efek jerah ke depan. Dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan dugaan tindak pidana tadi. Sementara itu, saat membuat laporan polisi, Ahmad Dhani pun menyiratkan jika sosok Lita Gading bukan satu-satunya pihak yang akan diseret ke ranah hukum untuk melindungi sang anak. Ahmad Dhani mengaku sudah mendapat beberapa nama lain yang direkomendasikan oleh rekan sesama anggota DPR untuk dipantau secara seksama. Lantas, apakah langkah tersebut sudah dapat dilakukan Ahmad Dhani untuk menghentikan serangan pada anaknya? Saya tadi ketemu di gedung DPR, tadi ketemu Farel juga ngasih satu nama juga. Akan dilaporkan lagi? Ya. Jadi Akuya juga maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Berarti netizen kah atau mungkin public figure juga atau gimana, atau kreator? Sebenarnya netizen yang pansos aja sih sebenarnya. Ada netizen yang nggak bisa pansos, ada netizen yang bisa pansos dengan hal-hal beginian. Baru satu nih. Baru satu. Akan menyusul Terus Farel pada tadi kasih nama satu lagi tadi, barusan WA. public figure atau Inisial ada mungkin pada inisial? Nggak tahu saya, belum buka. Sekarang kemudian kalau kita mau membungkam netizen kan susah, jejak digital bisa membungkam ini. Tapi kalau ini mereka dikatakan salah, ya salah, mereka yang menghujat itu. Boleh aja terserah mau dilakukan apa, tetapi pertanyaannya, kita melakukan apapun tidak merubah keadaan. Pada waktu ini terjadi, anak sudah mengalami masalah tertentu nih akibat dari hal-hal yang negatif ini. Dilindungi sekarang iya, tapi dibantu secara pendekatan yang lebih intensif untuk kemudian buat anak ini bisa lebih